Iya, maaf Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Nama saya Bapak Sukaryadi Yono, tempat tinggal di Kopian Barat B1718 Probolinggo. Iya. Sebelumnya Bapak pernah bekerja sebagai apa? Kami sebelumnya itu pekerjaan kami itu di bidang proyek. Jabatan saya supervisor untuk Indonesia, untuk ASEAN, Japan, JIS juga gitu sama supervisor. Untuk perusahaan USA juga sama. Itu kami melampaui ngambil sertifikatnya itu hampir harus seniornya itu 10 tahun. Setelah itu kami bergabung sama kawan-kawan ya kan untuk usaha bidang industri perkapalan di Samarinda. Nah, Bapak mengetahui kabar hilangnya pesawat Air Asia KZ8501 yang hilang sejak tanggal 28 Desember 2014 lalu. Menurut kabar Bapak juga mempunyai ide nih Pak. Apa benar itu Pak? Mempunyai ide atau strategi untuk menemukan posisi terakhir pesawat terbang tersebut? Kalau ide itu memang pasti, soalnya kita pekerjaan kami itu kecimpung di dalamnya, di situ ada. Terus kita kalau melihat kabar kapal itu, lihat media televisi, itu yang saya bisa kita sumbangkan teknologi kita kepada Indonesia yang kita cintai ini. Terus kemudian mungkin bisa dijelaskan Pak kepada masyarakat apa sih Pak strategi yang Bapak miliki untuk menemukan pesawat Air Asia KZ8501? Nah, kalau ingin mengetahui tempat jatuhnya pesawat yang berada, kami mau menerangkan. Menerangkan sekarang korban yang ada di titik 1, 2, 3, 4. Terus yang ada lagi benda satunya pintu darurat. Setelah itu kita ambil dari bendera angin. Nanti kita ambil posisi lagi di mana gaya angin. Terus ingin menemukan benda tersebut, kita kan belum tahu. Kita ambil risetnya. Sekarang benda yang jatuh itu diambil 10 menit di riset. Berapa dia punya jarak jalannya itu? Habis itu kedua 30 menit. Setelah itu kita tahu berapa gaya jarak yang satu ini, 2 sampai selanjutnya. Terus kita monitor lagi dari gaya angin, ambil kita punya alat geojolit. Dia punya pesawat, diambil center, rumuskan sama gaya angin, itu ketemu gayanya titik tempat pesawat itu jatuh. Ini yang kita rumuskan, yang unit pertama. Terus yang unit kedua, dari tanggal sampai sekarang tanggal 2, kita hitung. Yang pertama itu 77 30 menit. Dikalikan risetnya ini, yang 10 menit ini berapa, yang 3 menit ini berapa jalannya itu. Sesudah itu kita ambil lagi yang unit kedua. Unit kedua ketemunya itu 48 jam. Terus kita riset lagi benda yang jatuh itu jenazah.
itu ambil 10 menit lagi, berapa larinya. Terus yang kedua 30 menit, larinya berapa meter di sini. Nanti dikalikan sama 48 kali reset. Ketemu meter. Terus yang terakhir kita ambil yang 48 sama 77 tambah 77 30. Terus ini dijumlah ketemunya 7, 5, 12. Nah sekarang ini nggak lihat gaya gelombang manusia di laut itu seperempat kali 125 kali reset. Ketemu meter. Itu sama kayak kita mau menemukan yang unit 1, diambil dari bendera angin sama diodolit, itu ketemu nanti jaraknya. Iya, Pak, tadi kan sudah dijelaskan nih Pak ya, strategi cara menemukan pesawat AirAsia yang jatuh, dan juga dilihat dari bendera angin, dan juga posisi ya Pak ya, menemukan posisi dari penemuan mayat yang pertama. Nah, apakah itu tidak ada pengaruh angin, gaya angin yang bisa membuat posisi pesawat atau posisi mayat tersebut atau kekuatan arus itu akan menggeser posisi tersebut Pak? Betul itu. Kalau memang metodenya angin sama gayanya gelombang, kita hitung sama ini waktu. Cara perhitungannya gimana Pak kalau misalnya bergeser? Kalau hitungannya bergeser, ini kan 77 jam 30 menit ya kan. Terus di reset tadi itu minta korban tadi di reset berapa, 10 menit larinya, tinggal ngalikan. Habis itu kan kalau mengenai waktu tadi, gelombang sama waktu, kurang lebihnya mereka itu ada larinya itu kurang lebih itu ya sekitar 100 meter atau minnya itu 100 meter. Minusnya 100 meter. Ya, plusnya itu adalah kurang lebih 100 meter. Jadi tidak jauh posisinya nanti ya Pak ya, meskipun itu ada kekuatan arus atau kekuatan angin yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, kalau misalnya dengan perhitungan yang Bapak tadi jelaskan, bagaimana dengan keakuratan perhitungan ini sendiri? Apakah ini benar-benar bisa menunjukkan posisi pesawat yang jatuh atau bagaimana Pak? Kalau mengenai akurat itu kita kan ada alatnya diodolit ini, yang penting ini satu alatnya ini diodolit ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak, diodolit itu apa Pak? Diodolit ini pesawat yang diambil dari centerline-nya alat-alat monitor dari titik. Itu alatnya yang sering digunakan di proyek itu. Jarang untuk di laut. Kita untuk membangun kapal pun pakai diodolit. Untuk Indonesia apakah sudah mempunyai alat diodolit? Sudah banyak sekarang itu. Sudah banyak ya Pak? Sudah apa itu canggih beneran. Yang dulu-dulu itu memang agak buram. Sekarang lebih canggih, lebih ringan. Berarti Indonesia sudah mempunyai alat ini? Iya, punya. Tapi sampai saat ini mungkin dari pihak Basarnas atau ini masih belum memanfaatkan ini. Iya betul, memang di situ tidak ada seperti apa itu metode seperti ini, tidak ada di sana itu. Itu yang ada cuma proyek ini. Ya. Nah Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara penghitungan secara gaya ya Pak ya, secara fisika untuk menemukan satu posisi pesawat yang jatuh
terutama di laut. Nah, Yeah. apakah Bapak punya strategi untuk kiranya pesawat yang ditemukan itu bisa diangkat ke daratan? Nah, kalau mengenai pengangkatan pesawat yang jatuh, kami sering menggunakan teknologi untuk industri kapal. Berat badan kapal sama berat pesawat masih beratan badan kapal. Kalau untuk ilmu pasti saya itu bisa. Misalnya metodenya apa? Benda itu kan beratan kapal ini. Nah, itu mau saya terangkan untuk pengambilan pesawat untuk di dasar laut. Iya, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ini bisa di kosong. Untuk pengambilan kapal, kami terutama mau sewa kapal yang untuk membuat pulau buatan. Jadi sebelum ini harus disusun strategi untuk Ya. ini ya Pak ya, pembuatan pulau buatan. Itu dari apa Pak? Dari ponton bermuatan batu bara. Ponton. Ya. Oh, ponton batu bara yang ada di laut untuk menampung batu bara. Ya, itu beratnya memang hampir 3.000 ton itu. Fungsinya apa itu Pak? Kita nanti itu dilindungi untuk pekerjaan kita itu. Soalnya kalau tidak ada ini, kita nanti itu bisa terkapar kena gelombangnya itu. Jadi kita bernaung sama pulau buatan. Jadi istilahnya ponton batu bara ini adalah untuk penahan arus gelombang dan juga angin. Iya. Sama yang bekerja di dalamnya nanti itu. Siap. Terus metode kedua, kita mau ambil peralatannya, pontonnya 2. Itu ponton yang kedua, Ponton juga yang sama kedua, ya Pak ya? Ya, tapi ini untuk mesin-mesin yang mau mengangkat. Untuk peralatan. Ya, peralatannya ini. Ini yang bannya 16 ini. Mungkin bisa ditulis Pak peralatan. Namanya apa? Ini namanya jumbo crane. Crane. Ya. Terus yang kedua, sama ini alat bantunya itu menunjang yang satunya untuk pekerjaannya. Soalnya apa? Soalnya ini ada seling yang bisa untuk pergantian waktu. Pergantian waktu di sini ada segel pertama, segel kedua, segel ketiga, ini badan pesawat. Untuk step kedua, Pak, di situ ada ada ponton juga 2, tempatnya jumbo crane. Ya Pak ya? Ya. Jumbo crane. Kemudian ada 2 sisi ya Pak ya, untuk mengangkat, berarti pesawat berada di antara itu kalau sudah ditemukan itu nantinya. Kemudian ada seling atau rantai yang untuk mengangkut ini. Nah, apakah juga dibutuhkan tenaga penyelam di situ? Memang kita butuh, nanti tenaga penyelamnya itu kita komunikasi, bisa ndak mengikat itu 5 titik. Kalau bisa mengikat 5 titik nanti ini kami di atas itu lebih ringan. Nah, kalau mau ngikat itu kalau lebih ringkesnya itu kita crash. Itu cuma bagel itu 1. Bagel berbentuk ini. Nah, ini ada 5 biji di dalam laut. Ini yang nanti itu
mesin yang besar ini yang jumbo crane itu kan untuk bergantian ambil segel ini supaya ada apa-apa. Crane ini punya kapasitas seling itu nggak memadai, jadi kita gunakan transferan unit 1, unit 2. Soalnya ini kan 30 meter. Iya. 30 meter tuh seling crane-nya itu nggak cukup. Ini jadi kita pakai transferan ini. Nah, alat ini kan berguna seperti itu. Nah, untuk transferan tersendiri itu segelnya dalam bentuk apa, Pak? Segelnya itu berbentuk besi, ya kan. Ini beratnya kurang lebih itu 20 kilo. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci lagi, Pak. Setelah seling tadi sudah diikatkan di badan pesawat, kemudian dinaikkan ke segel yang pertama. Nah, segel yang pertama itu berarti posisi pesawat sudah terangkat, gitu ya, Pak ya? Kemudian kita akan melepas atau tetap melingkar. Nah, kalau untuk pengangkatan tadi kita kan punya transferan 2, jadi alat ini bergantian. Jadi yang nomor 1 ini diambil, diganti crane 1 ini. Ini, jadi ini lepas dari yang 1 unit ini, hilang sudah. Setelah itu mereka naik lagi ke atas, terus yang 1 ganti nyambut yang kedua. Jadi jumbo crane ini bertugas untuk mengangkat secara bergantian. Iya, betul gitu. Untuk menggantikan sistem hidrolik berarti, Pak. Iya. Soalnya apa kita pakai itu jumbo crane? Kita itu kan punya bayangan di dalam lokasi itu kan gaya angin, gaya gelombang tinggi. Jadi kalau jumbo crane itu kan bisa keluar masuk, dia punya boom. Kalau kita pakai yang krep ya, yang menara, takut. Dan kemudian terangkatlah pesawat. Nah, sebelumnya masang jumbo crane ini ada penunjangnya lagi. Ada penunjang lagi. Ada alat yang menunjang untuk peran posisi crane. Jumbo crane ini harus diikat kuat. Ini ada 4 ini penunjangnya ke badan potong. Namanya apa, Pak? Alat penunjangnya nanti ini ada chain block yang 20 ton. Itu kanan kiri, yang sebelahnya lagi itu cuma 10 ton. Jadi lebih kecil. Itu kedua-duanya itu bersamaan. Jadi 20 ton sama 10 ton. 2 biji. Terus yang 10 ton itu juga 2 biji. Soalnya apa? Ini kalau nggak diikat kuat, gelombang tinggi, mempengaruhi nanti itu bisa terbalik. Mobil crane itu hilang bisa. Kita nanti casnya tinggi, ini harganya itu 12 miliar itu. Itu keadaannya 80%. Setelah itu kalau bisa terangkat posisinya pesawat dari dasar laut ke 15 meter, itu kita mulai bikin support, girder namanya. Girder? Ya, ini girder. Ini kita pasang 4. Girder itu mungkin apa, Pak? Itu girder itu bisa balok kayu yang lock itu, yang jenisnya ulin bisa, terus yang jenisnya merbau juga bisa. Fungsinya girder itu apa? Untuk menahan berarti? Ya, fungsinya girder itu untuk menahan, membantu mobil crane tadi yang 1 ini. Satu sama lain itu harus dibantu, soalnya ini kalau nggak dibantu berat sekali. Tuh, sehabis ini sudah penuh semua, ya kan, ini kan cover sama girder ya, kita kasih bantuan lagi 1. Mungkin kena di kepalanya ini lebih panjang pesawat itu. Nah, waktu pengangkatan pesawat itu harus yang kepala itu di bawah. Soalnya apa? Pintu daruratnya itu sudah terbuka. Nanti itu semua lari ke pintu darurat. Sayang nanti itu pekerjaan lebih banyak lagi itu penyelam itu. Karena memang mungkin jadi dari pesawat itu akan keluar lewat pintu darurat. Lewat darurat tadi ini harus
pesawat yang kepala itu harus di bawah. Ya. Nah setelah itu kita nanti ini sudah mampu untuk berjalan, kita mulai jalan. Jadi kerakan ini takbut ini di sini. Di sini ada mobil krim bantuan tadi itu satu di sini. Ini yang kecil yang 60 ton ini. Ini yang 60 ton atau. Nah, setelah itu kita transfer semua sama takbut itu. Kita bawa ke sampingnya pulau, kita sembunyi, ya kan? Setelah kita sembunyi ke pulau, kita di cover semua batu bara ini ngikuti di ekornya semua, biar gaya gelombang itu nggak terlalu berat nanggulangi mau bawa pesawat. Jadi kalau sudah pesawatnya terangkat, ya, berlindung di dua pulau ya, tersebut. Pulau yang dekat di mana? Dan ya, batu bara tersebut dan pulau batu bara yang telah kita buat tadi itu akan membawa kita ke daratan, sehingga bisa mengangkat yang namanya pesawat tersebut. Nah, Pak, berdasarkan tadi ya Pak ya, banyak sekali peralatan yang dibutuhkan. Ada apa saja itu Pak? Ada crane, ada ponton, lock, ada tugboat dan sebagainya. Kira-kira untuk mengangkat satu pesawat dari dasar laut itu membutuhkan berapa administrasinya? Miliar, ya ini. Nah sebelumnya kita bawa ke ini yang saya transfer tadi itu, ya kan? Tinggal yang punya, yang kuasa pesawat mau dijagal atau minta utuh. Kalau mau minta dijagal lebih mudah. Maksudnya dijagal adalah dipotong. Dipotong-potong. Setelah kita sembunyi di pulau, kita benahi ini, mau kita angkat di unit terakhir. Di sini pesawat itu jadinya. Ini yang terakhir, nanti mau dibawa kemana kami tidak tahu. Ya, berapa miliar Pak kira-kira habisnya dengan peralatan semua yang telah tadi Bapak terapkan tadi yang Bapak jelaskan? Betul. Kalau untuk administrasi, itu kalau saya lihat sama gambaran kita ngerjakan kapal ya kan, yang besar sama yang kecil itu, saya riset itu antara 20 N sampai 30 N. Kemudian untuk peralatan sendiri, kita tahu bahwa Indonesia secara teknologi kalah gitu ya Pak ya. Bukan kalah, intinya masih kurang berkembang, kurang sempurna dibanding dengan negara-negara yang lain. Nah, apakah peralatan-peralatan yang tadi digunakan Bapak dalam perkiraan pengangkatan pesawat tersebut bisa didapatkan di Indonesia atau bagaimana? Nah, pesawat itu alat-alat yang ada ini itu ada di Indonesia, tapi tempatnya itu yang di Jakarta itu jumbo ini Jakarta ini. Dua. Kalau yang Kato ini ada Surabaya ada, Jakarta ada, SBY ada, Jakarta ada. Kalau tanggutnya sendiri, ini kita bisa dapat diskon. Yang punya ini kawan saya juga punya. Ponton batu baranya itu punya. Ya makanya saya itu semuanya sudah bisa didapatkan di Indonesia ya Pak ya. Kalau misalnya ada ungkapan yang menyebutkan bahwa badan pesawat itu tidak bisa diangkat karena keterbatasan alat, itu benar atau tidak? Kalau gitu itu mustahil, soalnya alat-alat kita di sini di proyek gitu ya. Kalau gambarnya orang di dalam itu memang kecil sekali. Kalau di lapangan di proyek internasional ada semua. Itu. Kalau untuk mengangkat badan pesawat ini cukup. Pak, dengan teknis yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, pengangkatan pesawat ini kan masih tidak begitu dalam ya Pak ya, hanya sekitar 30 meter. Nah,
kalau misalnya kedalaman pesawat atau kedalaman laut itu lebih dari 30 meter, misalnya 40 atau 50 meter, itu apakah bisa memungkinkan untuk diangkat dengan menggunakan alat-alat yang seperti yang Bapak pakai? Ya, betul sekali. Kalau memangnya masih di dalamnya 100 meter, itu kan masih di kategorinya satu sling. Sedang. Itu ya, satu sling itu kan apa? Soalnya kita kalau mau beli sling itu bisa 1000 meter satu segel. Itu masih didapat. Tinggal mampu nggak penyelamnya itu mau ngikat. Nah sekarang posisinya pesawat itu kalau kami riset itu di dalam lumpur. Ini pasukan katak itu harus bawa senapan panah seperti punya nelayan bajau. Untuk Tapi ya pesawat ke atas lumpur tersebut gitu. Maunya kan ketemunya titiknya pesawat itu kan pesawat ada di bawah lumpur kena gaya gelombang itu terus teruruk hari-hari teruruk. Itu harus pakai peralatannya seperti apa itu tradisionalnya orang Bajo ya. Iya. Itu di TNI ada itu bagus itu. Memang impor barangnya itu. Itu kalau sudah ketemu titiknya tadi itu, benda ini ditembaki sama alat panah ketemu itu. Untuk diangkat ke permukaan dulu. Gitu. Bisa pokoknya penting itu pasukan katak bisa angkat satu aja sudah terangkat. Kalau sudah terangkat itu nanti yang 15 meter kita benahi baru jalan. Itu kalau sudah jalan kita mau ngambil posisi pulau itu yang mana yang paling dekat, kita sembunyi ambil arah angin yang paling ringan sekali supaya kita itu bisa ngapor pekerjaan yang lebih sportif lagi. Terus kita angkat di atasnya ponton. Jadi sesuatu yang dianggap tidak mungkin untuk dilakukan di Indonesia itu sebenarnya bisa dilakukan di Indonesia ya, dengan peralatan yang ada di Indonesia juga, dengan sumber daya yang ada di negara Indonesia juga. Pak, ada satu lagi nih Pak pertanyaan. Tadi kan ada pasukan katak, terus kemudian ada juga penyelam ya Pak. Untuk penyelam sendiri tuh apakah juga harus penyelam khusus atau bagaimana? Nah kalau saya dengar di televisi itu ada penyelam khusus namanya pasukan katak yang untuk mengikat pesawat tersebut. Soalnya saya pernah di sana, itu alatnya, dereknya untuk masang mesin, mau perbaiki mesin, itu di dalam itu ada punya mereknya derek Indo, itu memang saya yang masang itu. Beratnya itu semua itu 10 ton. Kapasitasnya maksimal itu 5 ton. Pernah saya pasang di sana. Enggak, saya kenal sama orang-orang amfibi itu kan di sana.